Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Pagi ini kembali saya menyapa Ibu Bapak semua, saudara-saudara, anak-anak yang telah menikmati hari yang baru di pekan kerja yang baru. Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri melangkah dan berkarya di hari ini. Namun sebelumnya alangkah lebih baik kalau kita semua diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu siapkan Alkitab kita dan siapkan juga hati dan pikiran kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi ini kembali kami dapat menikmati hari yang baru di pekan kerja yang baru. Kami bersyukur karena kami diperkenankan kembali menikmati pekan kerja yang baru. Mengawali pekan ini, kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Bahkan Roh Kudus-Mu yang akan melengkapi kami dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Supaya kami semua dalam melangkah dan berkarya berpegang pada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama. Kitab Amsal pasalnya yang kedua ayat 10 sampai dengan 17. Penekanannya pada ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, hikmatnya melindungi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Salah satu alasan kita menyekolahkan anak-anak kita atau ketika kita mengecap pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi. Apa tujuan dari pendidikan itu? Pendidikan formal yang kita dapati, apa yang kita dapati, dan apa yang ingin kita capai. Kalau bukan kita mendapatkan pengetahuan. Lalu setelah kita menjadi cerdas, kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang banyak hal dalam kehidupan ini. Tentu bukan sekedar membuat kita menjadi orang yang cerdas, tapi paling tidak kita tidak mudah dibodohi orang. Juga kita tidak mudah untuk melakukan kecurangan dan kecurangan. Sehingga kita selalu dengan pengetahuan itu melakukan hal-hal yang benar. Dan untuk memperlengkapi pengetahuan formal itu, ada satu hal yang menjadi pelengkap sebenarnya, yaitu hikmat Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata hikmat itu atau hokmah adalah sebuah pengajaran yang diberikan dalam kehidupan bangsa Israel. Penulis Amsal ini menempatkan dirinya sebagai orang tua yang sudah banyak pengalaman, lalu memberikan sebuah pengajaran. Bukan tentang perilaku atau bukan tentang mengetahui tentang seluruh dunia, tapi bagaimana seseorang dapat mengenal Allahnya dan dapat melihat keberadaan dirinya. Maka ketika dia belajar tentang Allah, maka menyadari siapa dirinya. Dan hikmat dari Allah itu yang membuat dirinya kemudian tidak merasa diri paling benar atau angkuh. Satu. Yang berikutnya, hikmat yang datangnya dari Tuhan itu menolong setiap orang
untuk tidak mudah dijerat atau masuk dalam perbuatan si jahat atau terjerembab dalam segala akal busuk dari si jahat. Karena itu, pada masa itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda atau remaja atau anak-anak adalah selain pendidikan formal, ada pendidikan yang semuanya berintikan bagaimana mengenal Allah, yaitu hikmat. Karena hikmat itu yang membuat orang mendapatkan pengetahuan tentang seluruh kehidupan, diawali dengan takut akan Tuhan. Itulah hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka semua orang, siapapun dia, termasuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, kita semua, sehingga kita semua menyadari, kita butuh tuntunan hikmat Tuhan. Pendidikan pengetahuan umum membuat kita terbuka cara berpikir kita, wawasan kita semakin luas. Tapi hikmat dari Tuhan membuat seseorang bagaimana pengetahuan yang sudah diterimanya bukan untuk kepentingan dan kepuasan pribadi, tapi bagaimana dengan pengetahuan yang dia dapat mulai dari taman kanak sampai perguruan tinggi, dia perolehnya karena Tuhan yang memberikan dia kecerdasan. Lalu pendidikan yang dia dapati dengan hikmat Tuhan mengarahkan dia untuk dapat berbuat yang terbaik untuk pelayanan Tuhan, untuk kehidupannya. Karena itu berawal daripada kata penulis Amsal, permulaan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Mari kepada seluruh orang tua, mari kita didik anak-anak kita yang di zaman sekarang tidak mudah sekali mereka akan jatuh dalam rasa ego dan merasa diri sudah memiliki sesuatu, baik itu pengetahuan yang tinggi, tanpa dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Justru dengan hikmat Tuhan, dia akan mengatakan, Tuhan lebih tinggi, dia tidak ada apa-apanya. Karena itu, mari kita kembali. Bagaimana setiap orang yang sudah mendapatkan pengetahuan umum, tapi satu hal yang harus diperlengkapi dia, yaitu hikmat dari Tuhan. Karena hikmat menolong dia untuk tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang sombong, yang membuat kejahatan, mementingkan diri sendiri, kesombongan, arogansi, dan sebagainya. Tapi dengan hikmat Tuhan, dia tahu bahwa ada yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu sektor Yerusalem, keluarga Bapak Rosman Sitanggang, keluarga Ibu Rosia Mamahit, keluarga Bapak Sahat Sihombing, keluarga Bapak Samuel Ginting, Ibu Santi Susanti, dan keluarga Bapak Sabti Agung Wibowo. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di Yerusalem yang sedang keadaan tubuh yang lemah, Ibu Yece Lian Kolut Tenda, Bapak Nikolaus Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaina Pasaribu, dan Bapak George Serhalawan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam suasana duka cita yang mendalam beberapa hari yang lalu. Kami berdoa untuk keluarga Risakota, keluarga Kaunang, keluarga De Vretes, dan keluarga Tua Sela atas dipanggilnya orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah duka cita yang mendalam yang dialami keluarga-keluarga ini, Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sejati. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu ini merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Edianto, keluarga Bapak Mikael Vindi Marcelino, dan keluarga Bapak John Ebenezer Maswara. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran
Ibu Norita Parhusip, Ibu Shirley Vanessa Muskita, Saudari Evelina Sanda Loloangin, Bapak Willem Peter Yan Katipana, Saudara Tio Mulia Ananta Suradi, anak Nathanael Alexander Petrus, Ibu Stephanie Damaria Angelina Harahap, anak Fiona Abigail Wetang, Bapak Jeli Bakarbesi, Ibu Windri Yorin Sahetapi, Ibu Oktaria Siregar. Tuhan memberkati juga Bapak Alex Yan Peter Perlindungan Sianturi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Adam Kristanto. Tuhan memberkati keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Bapak Peter Guntanto, Bapak Willy Sahea, Saudari Gloria Willy Kumendong, Saudari Esra Theodora Saul Kusler, Saudara Glenn Walter Lato Perisa, anak Rivi Aquila Yarisi Nuos, Saudara Hendra Francisco Utapea, Bapak Jimmy Lawrence, Saudara Robert Pakto Vanus Daya, Bapak Yogi Septanus, Saudara Brian Mateus Matev Haliwela, Saudara Roberto Immanuel Raifredo Nainggolan, Saudari Mikaela Victoria Elizabeth, Ibu Paula Imelda Sopakua, Ibu Arsi Septiani, Saudara Sony Andrean Mamu, Saudari Tabita Stefania, Ibu Yasinta Warisa, dan Saudara Fransen Kristianto Marpaung. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diaken, penatua, dan kami para pendeta. Diberkatilah tugas-tugas pelayanan kami, juga diberkati keluarga kami dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner. Kami juga berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Tak lupa kami berdoa untuk perjalanan Vikaris menuju Lawang. Tuhan berkati agar ia sampai di Lawang, lalu dia pun juga akan mempersiapkan diri memasuki tahapan evaluasi. Tuhan selalu memberi Vikaris selalu kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus pelihara dengan kasih sayang-Mu. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.